Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Yudo. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat, optimis. Yang sakit kayak saya tetap berikhtiar, tetap positive thinking, tetap berusaha, tetap produktif juga pastinya. Yang masih sehat tetap jaga kesehatan dan selalu tebar kebaikan atau info-info tentang kesehatan biar tidak banyak orang terkena penyakit gagal ginjal. Dan saya akan terus berkampanye itu mungkin sampai saya nggak ada, mungkin saya akan tetap kampanye itu. Oke, jujur ya, saya tuh nggak punya data ya, misalnya berapa juta orang yang sakit gagal ginjal itu dan berapa yang masih usia produktif. Nggak tahu, dan memang nggak ada ya, saya sesering di Google juga nggak ada, di Kemenkes juga nggak ada. Mungkin teman-teman yang tahu bisa bantu komen di bawah, dimana kalau nyari data seperti itu. Maksud saya gini, saya meyakini banyak sekali orang yang sakit gagal ginjal tapi dia masih produktif, itu banyak, yakin saya. Di luar sana masih banyak. Maksud saya, sebenarnya kayak saya ini sangat berterima kasih ya, sama pemerintah terutama dengan adanya BPJS itu. Kayak saya nih atau teman-teman pasien gagal ginjal tuh sangat-sangat tertolong. Jadi sangat berterima kasih dengan adanya BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS nggak tahu nasib kami seperti apa. Dan buat teman-teman yang sehat bayar BPJS itu juga terima kasih banget, karena itu sangat membantu. Karena gagal ginjal itu kalau nggak salah pengeluaran terbesar BPJS di nomor 3 atau 4 lah. Setahu saya nilai data terakhir. Jadi di satu sisi saya terima kasih dengan pemerintah untuk BPJS itu, tapi di satu sisi saya semoga pemerintah mendengarkan curhat atau keluh kesah lah. Jadi ceritanya kalau dari saya sendiri, saya ini sebenarnya masih sangat produktif, masih bisa kerja, produktif bisa, terus misalnya saya ikut company atau apa, saya masih bisa produktif. Cuman mungkin saya harus minta waktu untuk cuci darah aja, seminggu 2 kali. Dan itu sebenarnya bisa diatur. Misalnya dalam 1 minggu libur sekali, satu cuci darahnya bisa di malam gitu. Bisa sebenarnya, bisa dilakukan. Atau cara keduanya mungkin dikasih pelatihan-pelatihan untuk kami-kami ini. Kasih pelatihan, bisa dibuatkan, maksudnya pelatihan agar kami bisa berwirausaha sendiri. Jadi mungkin kalau pemerintah ngasih wadah seperti itu lebih baik. Atau mungkin ada peraturan yang kayak disabilitas gitu atau gimana. Tapi pada intinya kami ini sebenarnya masih produktif dan masih bisa bekerja. Ya mungkin dengan kondisi yang pribadi beda. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya masih bisa gitu. Mungkin kedepannya pemerintah bisa memberi fasilitas buat siapapun yang penderita gagal ginjal yang masih produktif, buat pelatihan-pelatihan atau apa, agar mereka bisa berwirausaha sendiri. Itu sih. Kalau mungkin di daerah-daerah itu sudah ada sih kayak kelompok atau paguyuban pasien gagal ginjal itu. Banyak sih sebenarnya itu fungsinya, bisa saling menyemangati atau bagaimana, atau sharing tentang penyakit ginjalnya atau bagaimana. Kalau di Bali saya belum tahu sih, apakah karena saya yang kurang bergaul atau gimana. Tapi saya sering Google itu, kayak di Jawa tuh banyak, kayak di Surabaya, di Jawa Tengah, di Jogja itu banyak sekali. Jadi tapi memang tidak semua pasien gagal ginjal tuh
masih produktif. Kalau yang sudah usia lanjut memang berat, tapi ada juga yang masih muda tapi kondisinya berat juga ada. Itu tergantung penyakit bawaannya dan cara orang tersebut menghadapi penyakitnya. Ya, jujur kalau saya pribadi, saya ngerasa itu kayak nggak sakit gitu. Cuman bedanya saya harus cuci darah aja. Kalau saya merasakan fisik saya, itu seperti itu teman-teman. Sama kayak sebelum sakit aja, bedanya cuma saya cuci darah aja. Itu saya rasa. Cuman kalau olahraga gitu emang beda sih, kayak cepet capek gitu. Jadi banyak, mungkin kalau dari 100% mungkin tinggal 80 seperti itu. Tapi saya juga punya program kedepannya akan lebih olahraganya lebih giat lagi. Dan habis ini juga mau puasa, cuma itu buat teman-teman gagal ginjal kalau beragama Islam, itu kesempatan juga untuk belajar atau memang banyak yang sudah terbiasa puasa ya puasa lebih baik lah gitu. Tapi intinya pasien gagal ginjal lu berterima kasih sekali dengan adanya BPJS bisa terbantu. Terus yang kedua, semoga pemerintah memfasilitasi atau memberi pelatihan-pelatihan buat pasien gagal ginjal yang masih produktif, apalagi kayak saya yang kepala keluarga gini. Terus yang ketiga, diberi apa ya, kayak apa misalnya kayak apa kelompok-kelompok kecil gitu kerja atau apa workshop atau apa, mungkin bisa membantu teman-teman yang pasien gagal ginjal. Itu aja, semoga bermanfaat. Tetap di sharing tentang knowledge gagal ginjalnya, bisa dibagi ke teman-temannya yang paham tentang gagal ginjal. Selalu share ke orang-orang terdekat agar mereka mengerti bahaya penyakit gagal ginjal dan mungkin tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit lain. Tetap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.